Halo teman-teman, kembali lagi di channel LC2 Komputer. Kali ini kita akan coba untuk membongkar laptop Asus A507M ya teman-teman ya. Laptop Asus A507M. Nah ini nih. Jadi kalian bisa melakukannya ini di rumah dan mengganti SSD, RAM ataupun komponen yang lainnya ya teman-teman ya. Jadi ini tutorial untuk membongkar laptop Asus ini, merek ini. Oke, sebelum kita memulai jangan lupa untuk di subscribe dan di like juga ya teman-teman ya, atau ditekan juga untuk lonceng kuningnya agar ada notifikasi di HP kalian ya teman-teman ya. Lanjut aja, sekarang kita lepas juga untuk beberapa bautnya dari pojok kanan sampai semuanya ya teman-teman ya. Oh ya, biar nggak pusing kalau misalnya saat kita pemasangannya lagi, yang bagian atas kita mungkin kita simpan di bagian atas ini teman-teman ya, biar kalian nanti biar memudahkan untuk pemasangannya lagi. Nah ini di atas, tapi kita lihat dulu untuk baut-bautnya panjang pendeknya. Kalau misalkan sama semua ya udah kita jadiin satu aja semua. Oke. Nah, kelihatan ya teman-teman perbedaannya nih. Yang samping kiri atau yang di tengah dia agak beda dengan yang paling belakang. Bautnya agak pendek dikit nih. Nah, ini lebih baik kita simpan di tengah gitu. Jadi biar nggak sampai salah untuk memasang bautnya saat pemasangan kembali. Nah ini kita taruh aja di sini aja. Nah ini bagian tengahnya. Yang bagian tengah ini agak panjang ya teman-teman ya. Jadi bagian kiri sini agak pendek. Oke, bagian bawah, nah ini pendek banget. Biar nggak pusing saat pemasangannya lagi. Oke, kalau udah semuanya baru kita ini buka ini casingnya. Kita cek dulu. Oh ini sepertinya ini bisa dibuka dari ini ya, tengah ya. Oke, kita coba langsung buka aja casingnya teman-teman. Bagian sini juga kita buka ya teman-teman ya. Semuanya kita ini dulu ya, soketnya kita congkel dulu, casingnya. Nah oke. Bagian belakangnya juga teman-teman ya, bagian belakangnya di sini. Nah kita buka dulu untuk casingnya tuh. Oke, kalau udah semuanya lalu kita pelan-pelan untuk membukanya. Nah, di bagian depan sini, tapi lihat dulu ya teman-teman ya, biasanya suka ada soket yang nempel karena ada soket keyboard.
begini. Oke, pelan-pelan bukanya. Tuh, di dalam sini ada soket keyboard nih teman-teman, tuh di dalam situ. Jadi harus kita buka dulu baru diangkat ya teman-teman ya. Tuh, nah ini kita angkat tuh, ini soketnya, ini soket keyboardnya teman-teman ya. Nanti kita ini ya, kita perjelas, ini kita agak susah juga nih saya. Oke, kita buka dulu. Nah, kita cabut tuh sebentar. Nah, ini sudah aman nih, bisa diangkat ya teman-teman ini kalau kayak begini. Nah, yang tadi itu soket ini ya teman-temannya, keyboard. Nah, ini dia keyboardnya sih. Ini diangkat aja nih teman-teman nih kayak tadi tuh. Ini juga diangkat soketnya tuh. Oke. Nah, ini heatsinknya, fan prosesor. Nah, ini debu banget nih. Ini bisa dibersihkan ya teman-teman ya, di kuas-kuas atau ke pakai sikat gigi. Nah, ini biar bersih nih teman-teman nih. Dan ini baterainya teman-teman, kalau misalkan baterainya bocor atau apa bisa diganti teman-teman ya. Oke, setelah itu kita ini aja ya teman-teman, kita akan bongkar ininya, motherboardnya, HDD dan juga baterainya ya teman-teman, biar kalian bisa lebih jelas untuk bagaimana cara melepas motherboardnya. Oke, kita lanjut. Tahap pertama kita cabut-cabut dulu untuk beberapa soket yang ada di motherboard ya teman-teman ya. Nih, di sini ada soket, di sini soket apa namanya nih, oh ini soket fan prosesor, kita cabut yang ini. Nih, saya itu ini ada soket speaker. Oke, cabutnya pelan-pelan aja teman-teman. Cabutnya jangan ditarik kabelnya teman-teman ya, di congkel ininya yang bagian hitamnya. Nah, ini udah cabut teman-teman ya. Lalu speakernya, oke, cabut. Udah speaker. Lanjut lagi, di sini ada soket ini soket USB teman-teman ya, tuh di sini. Cabut untuk soket ininya USB, udah. Lanjut lagi, di sini ada soket untuk LCD. Nah, di sini teman-teman ya. Ini ada ininya nih. Nah, ada ininya nih, apa namanya? Solatifnya. Ini cabut aja di pelan-pelan ya. Nah, pelan-pelan aja teman-teman nih, jangan sampai apa namanya, putus. Pelan-pelan aja untuk cabutnya nih. Nah, ini ya, kelihatan ya. Oke, dah. Dan kalau misalnya kalian mau ganti HDD dan mau di-upgrade ke SSD, ini dicabut ininya, bautnya. Kalau misalkan kalian prosesnya langsung ganti HDD, gak usah dicabut ini ya, soket-soketnya gak usah dicabut. Kalau misalkan kalian mau ganti HDD, langsung aja dicabut untuk ininya, bautnya. Nih, pasang ke sini. Ini juga. Oke nih. Lalu ditarik ke kanan, pelan-pelan ditariknya. Nah, udah, kalau udah begini, udah ini ya teman-teman ya. Bisa dilihat tuh, kalau udah begini bisa diangkat tuh. Nah, diangkat. Nah, dan ini bisa diganti jadi SSD ya teman-teman. Ini kan masih bawaan ya, masih pakai HDD dia. Oke. Pinnya kalau untuk baterai ini teman-temannya, dia nyangkut ke soket yang di sini nih, engsel nih.
dia harus dicopot dulu ininya, bagian engselnya, baru dia bisa diangkat nih teman-teman ya, karena ini si casing baterainya tuh nyatu ke ininya engsel LCD nya teman-teman, jadi harus dicabut dulu ininya, harus dilepas dulu bautnya. Oke, kita cabut ininya, lepas bautnya. Nah ini, oke, satu lagi. Setelah itu langsung cabut ke ininya juga ya, lepas baut di motherboardnya teman-teman. Ini bautnya ada ininya ya teman-teman, ada tandanya ya. Nih yang ada panah putih ini berarti harus ini ya, di baut ya. Nah ini dilepas bautnya, ada tanda panah putih tandanya. Oke, di dekat baut wifi, dekat wifi. Nah ini kebetulan kan wifi nya nyatu nih teman-teman sama casing, jadi ini harus dicabut juga nih wifi nya. Nah ini dia wifi nya, jika misalkan wifi nya kendala bisa diganti, wifi nya bisa dicabut aja teman-teman ya. Sesuaikan aja dengan kode yang ada di sini kalau misalkan mau ganti wifi card. Nah pelan-pelan diangkat nih teman-teman. Nah gitu ya, jadi nanti ngangkatnya itu dari bawah sini ya teman-teman. Ini kadang suka nyangkut di sini jadi diangkat dulu tuh di sini, bagian sininya kan tuh, angkat pelan-pelan, nanti cabut di bagian baterainya gitu. Nah udah baru diangkat ya teman-teman ya. Kalau diangkat udah, ini bisa kita ganti untuk ini ya, RAM-nya. Jadi RAM itu ada di ini ya, di bawah motherboardnya itu ya, jadi bisa langsung diganti RAM-nya kalau misalkan kalian mau ganti RAM atau mau nambah RAM. Ini RAM-nya ada 4 GB, jadi bisa di upgrade ke 8 GB ya teman-teman ya gitu. Oke, nah ini untuk prosesornya teman-teman. Oh iya teman-teman, kita cek juga untuk di motherboardnya, dan di sini ternyata ada soket SSD-nya ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa menambah SSD di laptop Asus A507M ini ya teman-teman ya. Di sini ada soket SSD-nya nih teman-teman nih. Tuh. Jadi kalian bisa menambahkan M2-nya di sini di bawah motherboard. Kalian bisa melakukannya sendiri dan menggunakan tutorial yang saya kasih tahu ya teman-teman ya. Dan untuk perakitannya kembali, ini kalian tinggal atur aja sesuai yang tadi kita bongkar ya teman-teman ya. Untuk ini baterai, nah kalau baterai ini karena dia nyatu di engsel, ini tadi kan kita sudah diangkat nih ya, udah dilepas bautnya, jadi diangkat ini tuh, ini udah diangkat begini, ini pegang aja ininya, diangkat pelan. Nah udah keangkat kan tuh, udah, ini bisa diganti kalian, bisa diganti baterainya dengan baterai yang baru ya teman-teman ya. Jadi dia itu si ininya dudukannya itu nyatu
ke engselnya, di bawah engsel. Jadi dia harus dilepas dulu motherboardnya, baru diangkat engselnya gitu teman-teman ya. Udah paham kan untuk ganti ininya, baterainya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Karena ini kan kotor, jadi kan bisa namanya tuh dibersih-bersihkan. Dan yang tadi yang ada di motherboard ini bisa kalian ganti pastanya biar dia nggak panas ya teman-teman ya, prosesornya. Oke, mungkin ini ya saja tutorial yang bisa saya jelaskan untuk membongkar laptop Asus A507M. Jadi kan bisa ganti baterai, ganti RAM, HDD, speaker, dan juga bisa kalian ganti LCD sendiri ya teman-temannya di rumah ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton channel ini. Jadi jangan lupa untuk di subscribe dan juga like ya teman-teman ya, bantu untuk channel kita tetap aktif dan lebih semangat lagi ya teman-teman ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa, terima kasih.